Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nuri Asih dari kelas 3B NPM 213110024. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi kation golongan 1. Analisis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis kualitatif atau analisis jenis. Analisis kualitatif bertujuan memeriksa untuk menentukan unsur-unsur, gugus-gugus atau ion-ion apa yang terdapat dalam suatu zat atau campuran zat-zat atau larutan. Yang kedua ada analisis kuantitatif atau analisis jumlah. Analisis kuantitatif bertujuan menentukan berapa persen suatu unsur terdapat dalam suatu senyawa ataupun dalam suatu campuran, seperti menentukan berapa persen Fe2O3 terdapat dalam suatu tanah. Klasifikasi kation yang paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat kation tersebut. Kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reagensia. Analisis kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempelajari unsur-unsur kimia serta ion-ionnya dalam larutan. Kemudian kation-kation golongan 2 dibagi menjadi 2 subgolongan. Yang pertama subgolongan tembaga, yang kedua subgolongan arsenik. Dasar dari pembagian golongan ini adalah kelarutan amonium sulfida dalam amonium polisulfida. Sementara sulfida dari subgolongan tembaga tak larut dalam reagensia ini. Sulfida dari subgolongan arsenik melarut dengan membentuk garam tiol. Subgolongan tembaga terdiri dari merkurium, timbel, bismut, tembaga, kadmium. Meskipun bagian terbesar ion timbel golongan 2 diendapkan dengan asam klorida yang relatif tinggi, maka dalam pengerjaan sistematik ion-ion timbel masih akan tetap ada. Reaksi-reaksi ini diuraikan bersama-sama dengan reaksi-reaksi kation golongan pertama. Subgolongan arsenik terdiri dari ion arsenik golongan 3, arsenik golongan 5, stibium golongan 3, timah golongan 2, dan timah golongan 4. Ion-ion ini mempunyai sifat-sifat amfoter. Sifat amfoter yaitu oksidasinya membentuk garam baik dengan asam maupun basa. Jadi arsenik golongan 3 oksida dapat dilarutkan dalam asam klorida. Kation-kation yang termasuk golongan 2 yaitu merkurium Hg2+. Reaksi-reaksinya adalah hidrogen sulfida. Dengan adanya asam klorida encer, mula-mula akan terbentuk endapan putih yang akan terurai bila ditambahkan hidrogen sulfida. Kemudian ada amonium hidroksida NH4OH, akan terbentuk endapan kuning pucat. Terus ada kalium lodida, akan terbentuk endapan merah. Ada timah golongan 2 klorida, terbentuk endapan putih dalam larutan putih susu. Kemudian ada bismut golongan 3. Bismut adalah logam putih kemerahan kristalin dan atas. Tidak larut dalam asam klorida disebabkan oleh potensial standar molekul larut dalam asam nitrat pekat. Reaksi-reaksinya adalah hidrogen sulfida. Terbentuk endapan hitam, asam klorida panas melarutkan endapan. Amonium hidroksida, terbentuk endapan putih. Kemudian ada natrium hidroksida, terbentuk endapan putih. Kalium lodida, terbentuk endapan hitam. Dan ada air, akan terbentuk endapan putih. Endapan akan larut dalam asam mineral encer. Kemudian ada tembaga. Tembaga adalah logam merah muda yang lunak. Reaksi ion tembaga itu ada hidrogen sulfida, terbentuk endapan hitam. Amonium hidroksida, terbentuk endapan biru tua garam basa. Natrium hidroksida, terbentuk endapan biru. Kalium iodida, terbentuk endapan yang berwarna putih tetapi larutannya berwarna coklat karena terbentuknya ion-ion iodida. Kalium sianida, mula-mula terbentuk endapan kuning. Kalium tiosianat, endapan hitam tembaga golongan 2 tiosianat.
Keempat ada kadmium. Kadmium adalah logam putih keperakan. Reaksi kadmium adalah hidrogen sulfida terbentuk endapan kuning, amonium hidroksida terbentuk endapan putih, natrium hidroksida terbentuk endapan, kalium sianida terbentuk endapan putih, kalium iodida. Pada reaksi ini tidak terbentuk endapan. Hal ini yang membedakan dengan tembaga. Kelima ada stibium. Stibium adalah logam yang berwarna putih keperakan yang mengkilap. Reaksinya adalah hidrogen sulfida membentuk endapan merah jingga air. Bila larutan dituangkan ke dalam air akan terbentuk endapan putih yang larut dalam asam klorida. Natrium hidroksida terbentuk endapan putih yang larut dalam basa. Kalium iodida warna menjadi merah karena pembentukan ion kompleks. Keenam ada timah. Timah adalah logam putih perak tetapi pada suhu rendah menjadi getas. Logam ini melarut dengan lambat dalam asam klorida encer dan asam sulfat encer. Reaksinya adalah hidrogen sulfida terbentuk endapan coklat timah golongan 2 sulfida. Natrium hidroksida terbentuk endapan putih yang larut dalam alkali yang berlebihan. Kemudian ada merkuri golongan 2 klorida terbentuk endapan putih jika reagensia ditambah dalam jumlah yang besar dengan cepat. Kemudian ada bismut nitrat dan natrium hidroksida, itu terbentuknya endapan hitam bismut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.